Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai mustahik, munfik, dan muzaki dalam pertemuan mata kuliah kita, manajemen zakat, infak, sedekah. Ya, manajemen JIS. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa-apa yang hari ini kita dapatkan tidak saja menjadi tambahan ilmu pengetahuan, juga menjadi amal ibadah bagi kita dan bermanfaat kelak bagi saya maupun bagi kalian semua. Oke. Sebenarnya istilah mustahik, munfik, dan muzaki itu bukan sesuatu yang aneh mungkin bagi yang kalian juga sering dengar gitu. Jadi bukan istilah baru sebetulnya. Tapi kita akan lihat nanti masing-masing dulu. Sebelum kita lanjutkan kepada materi, mungkin ini ada pertanyaan yang sebaiknya kalian pikirkan. Yang pertama adalah deskripsikan duafa yang ada di sekitar lingkungan kalian. Mungkin kalian sehari-hari kan pasti berinteraksi dengan masyarakat di sekeliling kita gitu. Nah, di sekeliling kalian masing-masing dan pasti sudah pernah menemui duafa. Nah, misalkan di tempat ibu nih, di rumah itu di seberang, kebetulan rumah saya pinggir jalan banget gitu ya. Kemudian seberang jalannya itu ketika kita turun ada gang kecil gitu. Nah, gang kecil itu ketika turun di gang kecil itu rumah pertamanya di sebelah kiri itu ada rumah yang sebetulnya rumahnya tidak terlalu kecil gitu. Jadi rumahnya itu cukup besar, tuh cukup untuk sebuah rumah. Maksudnya rumah pada umumnya rumah tangga gitu memiliki kamar dan sebagainya. Hanya saja saya mendeskripsikan keluarga tersebut terkategori ke dalam duafa. Kenapa? Pertama, jumlah anak dalam keluarga itu ada 3, tetapi kepala rumah tangganya tidak bekerja. Jadi sang ayah tidak bekerja, sang ibu tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan. Nah, sehingga mereka tidak mendapatkan pendapatan yang tetap atau tidak memiliki pendapatan. Biasanya si kepala keluarganya itu bekerja serabutan. Serabutan itu ketika ada orang yang meminta bantuan pun istrinya. Biasanya kalau misalnya ada orang yang meminta bantuan, misalkan ada acara gitu, kemudian dia membantu untuk mencuci piring, misalkan di lingkungan itu kan suka ada kayak yang hajatan gitu, kemudian dimintain untuk membantu memasak atau mencuci piring. Nah itu baru mereka mendapatkan pekerjaan gitu. Nah dari sana maka deskripsi duafa yang saya tampilkan di sana adalah yang pertama yang dihitung adalah tentang pendapatannya. Walaupun secara fisikly rumahnya terlihat besar aja seperti rumah-rumah pada umumnya, tetapi dari aspek finansial itu kondisi finansial keluarga tersebut tidak memenuhi kebutuhan pokok dari keluarga tersebut gitu, sehingga dalam kesehariannya seringkali keluarga tersebut dibantu oleh para tetangganya gitu untuk mendapatkan atau untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Nah, sekarang coba bikin analisis di lingkungan kalian, ada nggak sih duafa, terus kenapa bagaimana kalian mendescribe atau mendeskripsikan duafa yang ada di lingkungan kalian. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang telah kalian lakukan terkait dengan kemiskinan di lingkungan kalian? Sebagai seorang mahasiswa tentunya ada hal-hal yang dapat dilakukan gitu untuk menangani kemiskinan. Semisal misalkan memberikan bantuan, kalaupun tidak memberikan bantuan, tetapi menjadi fasilitator untuk mendapatkan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan duafa di lingkungan
kalian. Coba berpikir kembali apa yang telah kita lakukan untuk menangani kemiskinan di lingkungan kita sendiri. Karena sebetulnya kalau dalam Islam sendiri, kemiskinan itu bukan hanya tanggung jawab dari siapa? Bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi tanggung jawab dari semua masyarakat. Artinya itu juga tanggung jawab nanti dari muzakinya, tanggung jawab dari mufik dan lingkungan yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Duafa tersebut. Nah, ini salah satu contoh kondisi miskin, atau mungkin ini bukan miskin tapi fakir, yaitu di contoh yang namanya ini adalah Pak Buyung atau kakek Buyung Mukmin yang tinggal di Kubu Rajo 5 Kaum, yang ini usianya 60 tahun, yang dia tinggal di sebuah gubuk tua, kemudian rumahnya itu lebih tua dari bapaknya itu sendiri, kehidupannya jauh dari kata cukup, yang dia jalani seorang diri, nggak punya anak, nggak punya istri, atau tidak pernah beristri karena kondisinya. Kemudian sampai masa tuanya nggak ada yang mengurus, kondisi fisik juga sudah sangat tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang berat karena sering sakit-sakitan dan juga mengalami kelumpuhan sehingga sudah tidak bisa berjalan lagi. Pada awalnya kakek Buyung Mukmin ini selalu menerima bantuan beras raskin dari BLT, namun akhir-akhir ini beras raskin sudah tidak didapatkan lagi dan karena lumpuh ia tidak bisa menjemputnya. Jadi kalau BLT itu kan harus dijemput di desa, biasanya di kantor desa. Nah, saat ini dia hidup hanya dari belas kasihan masyarakat sekitar rumahnya. Dengan kata lain, seandainya si kakek Buyung Mukmin ini tidak memiliki tetangga, maka kita juga tidak tahu apa yang terjadi pada si bapak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah salah satu contoh kondisi mustahik gitu. Nah, dari tadi kita berbicara mustahik, even kalian mungkin sudah tahu apa mustahik, tapi saya akan sedikit review. Mustahik itu adalah apa? Mustahik itu orang yang berhak untuk mendapatkan dana zakat. Ini siapa saja sih yang berhak mendapatkan dana zakat? Ini dicantumkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, di mana di sana ada 8 asnaf yang terkategorikan ke dalam mustahik. Yang pertama adalah fakir, miskin, gorimin, amilin, rikob, fisabilillah, ibnu sabil, dan mu'alaf. Jadi ada 8 golongan yang mendapatkan golongan yang berhak mendapatkan dana zakat, yaitu tadi fakir, miskin, amilin, gorimin, rikob, fisabilillah, ibnu sabil, dan mu'alaf. Selanjutnya kita akan bahas satu-satu dari bagian yang mendapatkan dana zakat atau mustahik tersebut. Yang pertama adalah fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Jadi kenapa saya satukan dua asnaf ini menjadi satu bagian, yaitu fakir dan miskin? Karena apa? Karena fakir dan miskin itu mirip walaupun berbeda gitu. Jadi digabung menjadi satu bagian yang akan kita bahas. Jadi kemiskinan ini sendiri adalah salah satu masalah yang ada dalam masyarakat. Jadi tidak aneh kalau kita menemukan kemiskinan dalam suatu negara, karena dari setiap negara itu pasti ada terdapat orang miskin, walaupun miskinnya itu akan berbeda-beda di setiap negara gitu. Kategorisasi miskin di tiap negara itu sangat berbeda-beda tergantung kondisi perekonomian dari negara tersebut. Makanya
kemiskinan sendiri itu nanti akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang disebut dengan kemiskinan absolut dan ada yang disebut dengan kemiskinan relatif. Nah, kemiskinan relatif itu adalah kemiskinan yang memang yang kemiskinan relatif itu adalah kemiskinan yang memang tergantung kepada satu wilayah tertentu. Misalkan miskin di Bogor dengan miskin di Bandung itu berbeda gitu. Kayak begini. Jadi tergantung tingkat kesejahteraan wilayah tersebut atau negara tersebut. Misalkan di Arab Saudi. Miskinnya di Arab Saudi itu dia punya mobil itu miskin juga, masih terkategorikan miskin. Sementara kalau di Indonesia kan miskinnya belum benar-benar nggak punya kurang gitu pendapatannya. Nah, itu yang disebut dengan miskin relatif. Artinya warga negara yang paling miskin di suatu negara itu bisa jadi tidak miskin di negara lain itu. Jadi itu yang dikatakan dengan miskin relatif. Sementara kalau miskin absolut itu adalah kondisi di mana ketika dia pergi ke negara apapun gitu, itu ya dia terkategorikan ke dalam miskin tadi. Nah, kemiskinan itu sendiri disebabkan oleh apa? Biasanya dia disebabkan oleh berbagai kelemahan di berbagai sumber. Yang pertama adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan oleh individu masyarakat. Jadi biasanya sumber penghasilan sendiri menjadi tolak ukur utama dalam mengukur kemiskinan. Ketika dia penghasilannya lemah, maka dia tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kebutuhannya jadi lemah, kemudian pendidikannya jadi lemah, kemudian kesehatannya juga lemah. Jadi ada beberapa aspek yang akhirnya dia kalau mau usaha modalnya juga lemah. Jadi satu hal yang dia membawa kepada lemahnya kondisi-kondisi yang lainnya gitu. Nah, bagaimana Islam memandang kemiskinan? Menurut Islam, kemiskinan itu adalah hal yang sangat membahayakan. Dia akan membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan masyarakat. Nah, sehingga dalam Islam memandang bahwa kemiskinan sebagai musibah yang harus ditanggulangi atau diselesaikan gitu. Nah, kenapa ya? Karena tadi dia itu berbahaya. Kenapa berbahaya pada akidah? Misalkan gini, orang-orang yang miskin itu akan cenderung lebih mudah terbujuk rayu dengan harta untuk pindah agama, atau dia bisa mengabaikan ibadah-ibadahnya demi mencari sesuap nasi gitu. Kadang-kadang juga kita melihat bagaimana sebagian dari kondisi kemiskinan membuat hidup menjadi keras sehingga akhlaknya menjadi berbeda. Begitu juga dengan kelogisan berpikir. Orang yang lapar itu kadang-kadang kelogisan berpikirnya hilang gitu, seperti itu. Makanya ini sangat-sangat bahaya. Nah, ketika kemiskinan semakin tinggi, maka dia akan menyebabkan mansian, yaitu mampu membuat lupa kepada Allah dan kemanusiaannya. Dia jadi tidak beribadah kepada Allah. Kalau orang sudah mengabaikan ibadahnya, biasanya dia akan hilang sisi-sisi kemanusiaannya. Kemudian yang kedua, makian mampu untuk membuat seseorang menjadi jolim, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Gitu. Jadi kalau misalkan udah sangat-sangat lapar dan membutuhkan sesuatu, bisa jadi dia melakukan kejoliman. Misalkan contohnya adalah ada yang kayaknya banyak banget di contoh-contoh yang memang menunjukkan bahwa akhirnya kemiskinan itu akan menyebabkan kepada kejoliman. Misalkan ada orang yang berhutang kemudian dibunuh, misalkan ketika ditagih sama
yang bayar hutangnya gitu, yang penagih hutangnya malah dibunuh gitu. Karena apa? Karena dia nggak punya uang, nggak punya cara lagi gimana ya akhirnya dibunuh. Itu yang akhirnya mendatangkan kepada kezaliman gitu. Atau dia mencuri atau dia melakukan hal-hal lain yang merugikan orang lain. Nah, inilah kenapa akhirnya Islam memandang memberikan instrumen khusus yaitu zakat untuk menanggulangi kemiskinan ini. Gitu. Karena segitu bahayanya kemiskinan. Ini ada statement dari Sofyan Sauri yang berkata, apabila diberikan kepadaku 40 dinar hingga aku mati, dan aku mati dengannya, maka sesungguhnya hal itu lebih aku sukai daripada kefakiranku di suatu hari, dan daripada aku harus merendahkan diriku dengan mengemis kepada orang lain. Jadi Sofyan Sauri menyatakan bahwa dia lebih suka memiliki 40 dinar daripada menjadi fakir, karena kefakiran itu dekat kepada yaitu kekafiran. Jadi fakir dan kafir itu dekat gitu. Jadi daripada beliau menjadi kafir karena kefakirannya, lebih baik beliau memiliki 40 dinar atau mengemis tadi. Nah, kemiskinan bisa disebabkan pertama oleh karena pengangguran atau tidak dimilikinya pekerjaan, atau bisa jadi disebabkan karena ketidakmampuan dalam menutupi kebutuhan, semua kebutuhan hidupnya yang biasanya karena ada kelemahan fisik atau ketidakmampuan dalam mencari pekerjaan. Kemudian karena pendapatannya tidak sesuai dengan pengeluarannya. Kemudian juga di sini ada riwayat dari Imam Ahmad tentang kisah dua laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW dan meminta darinya sedekah atau zakat. Rasulullah menatap keduanya lalu menurunkan pandangannya. Ia mendapati keduanya orang yang masih kuat. Lalu beliau berkata, apabila kalian menginginkannya, aku akan memberikannya. Zakat tidak diperuntukkan bagi orang yang mampu dan juga orang yang mampu bekerja. Jadi di sini menegaskan bahwa ketika ada yang meminta kepada Rasulullah untuk minta sedekah, Rasulullah menolak karena melihat bahwa kondisi kedua orang tersebut masih sangat kuat. Nah, lantas kita lihat apa sih bedanya fakir dan miskin. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta atau sumber penghasilan untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Sementara miskin adalah orang yang memiliki harta atau sumber penghasilan tetapi tidak memenuhi keperluan sehari-hari. Jadi fakir itu biasanya disebabkan oleh karena misalkan dia lumpuh dan sebagainya sehingga tidak mampu mendapatkan harta lagi kayak tadi yang Pak Buyong itu. Nah, itu dia kategori fakir karena tidak punya penghasilan sama sekali. Sementara kalau miskin itu masih punya penghasilan tetapi dia tidak mampu memenuhinya. Nah, Yusuf Qaradawi mengungkapkan kebutuhan yang semestinya tercukupi bagi seorang Islam adalah adanya makanan, ada air, pakaian yang menutup aurat, tempat tinggal yang sehat, sejumlah harta untuk pernikahan, dan kelebihan harta untuk ibadah haji. Jadi ini adalah basic need seorang Muslim, gitu, atau kebutuhan dasar dari seorang Muslim. Nah, kriteria dari atau standar fakir dan miskin itu harus ditentukan sebab arti cukup adalah makna yang bersifat relatif karena cukup bagi satu orang bisa jadi berbeda dengan cukup kata orang lain gitu. Nah, sehingga harus ada standar dari fakir dan miskin. Nah, standar penentuan ini biasanya merujuk pada tingkat di wilayah di mana mustahik tersebut tinggal. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan karena tadi setiap daerah punya ininya masing-masing gitu, standarnya masing-masing. Jadi kayak misalkan kenapa itu karena tergantung pada harga-harga kayak misalnya gini, di kita itu kan biasanya mengkonsumsi beras, tapi harga beras di masing-masing wilayah itu kan beda-beda. Misalkan di Riau itu sangat mahal sekali, kalau di Jawa Barat itu cenderung lebih murah. Nah, itu juga akan membedakan standar penentuan dari fakir dan miskinnya sendiri. Dan ini harus dievaluasi. Kenapa harus dievaluasi? Karena setiap tahun biasanya berubah karena ada inflasi dan sebagainya, sehingga setiap tahun atau 2 tahun atau maksimum 3 tahun sekali itu harus dievaluasi tentang kriteria atau standar penentuan fakir dan miskin.
Kemudian siapa yang menentukannya itu bisa dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, tetapi ada baiknya itu dilakukan oleh berbagai, jadi gabungan dari organisasi zakat dan yang harus melibatkan ahli yang kompeten untuk mengukur tingkat kefakiran dan kemiskinan pada satu waktu. Nah, karena kondisi kefakiran dan kemiskinan seseorang itu berubah, maka perlu dicermati perkembangan atau perubahan fakir miskin yang mendapat dana zakat. Jadi harus terus dipantau secara intensif. Nah, berapa banyaknya dana zakat untuk kriteria fakir dan miskin? Ini Imam Al-Ghazali menyebutkan 3 pendapat. Pertama adalah pendapat yang menyatakan bahwa dari mazhabnya Abu Hanifah, di mana nisab zakat adalah sebesar 85 gram emas untuk keluarga dengan 3 orang anak. Jadi untuk keluarga fakir atau miskin itu berapa banyak dana zakat yang diberikan, boleh senilai nisabnya untuk satu keluarga dengan 3 orang anak itu sebesar 85 gram emas. Kalau sekarang mungkin sekitar senilai 70 karena emasnya udah di 800 sampai 900 ribu, sekitar 72 jutaan untuk satu keluarga. Kemudian yang kedua, ini pendapatnya mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, ini memberikan fakir miskin sejumlah kebutuhannya selama setahun. Jadi misalkan untuk dapat hidup, misalkan di Bogor nih, sehari itu 50.000, kita kalikan 50.000 ke dalam 30 hari atau 1,5. 1,5 itu kita kalikan ke dalam 12. Jadi sekitar 15 juta kalau 10 bulan, jadi totalnya 18 juta. Jadi sekali memberikan dana zakat itu sebesar 18 juta. Atau memberikan fakir miskin kebutuhan selama sisa hidupnya sampai dia tidak tergantung pada dana zakat. Jadi ini yang aspek yang ketiga itu adalah lamanya. Lamanya adalah selamanya gitu. Tapi ini biasanya ada kategorinya juga. Biasanya ini untuk yang udah tua gitu. Kalau yang masih sehat tadi sesuai dengan agar dia bisa mandiri sampai dia mandiri. Kemudian yang terkategorikan mustahik berikutnya adalah amil. Amil itu apa? Amil itu adalah petugas atau pengelola zakat. Jadi yang bukan sifatnya panitia, tapi memang benar-benar setiap tahunnya mengurusi, bukan setiap tahun, memang pekerjaannya adalah mengelola zakat. Yang kayak amil kayak di dompet duafa, yang ada di Basnas dan sebagainya. Nah, berapa banyak dana zakat untuk amilin ini sebesar 1/8 dari total zakat atau 12,5% dari total zakat. Kalau masih ada kurang, masa bisa diambil dari dana infak. Ini kemarin kita sudah banyak jelaskan tentang amil pada pertemuan sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah rikop. Rikop ini adalah di awal-awal Islam itu adalah karena pada masa itu masih banyak perbudakan sehingga biasanya untuk kepentingan membebaskan budak. Tetapi saat ini kan nggak ada perbudakan seperti pada zaman Rasulullah. Walaupun sebetulnya di realisasinya masih ada, tetapi nggak disebut budak kayak waktu zaman dulu yang dia dipaksa bekerja keras, kemudian kayak Bilal itu salah satu budaknya ini ya, yang di Quraisy itu kemudian dibebaskan. Nah kayak gitu. Ini enggak gitu, maksudnya kalau saat sekarang ini tidak ada yang bentuknya seperti itu, tetapi ada bentuk-bentuk perbudakan lain gitu, yang antaranya adalah ketika ada seorang yang dipaksa menjadi pekerja PSK gitu. Nah, kemudian dia tidak mau lagi menjadi PSK lagi. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam kategori rikop ini. Kemudian atau ada anak-anak kecil yang dipaksa menjadi buruh. Atau ada korban dari human trafficking, atau itu bisa dibebaskan dengan menggunakan dana zakat. Kadar zakatnya adalah diberikan sampai dibebaskannya korban tersebut. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf yang terkategori ke dalam mu'alaf otomatis yang pertama adalah golongan yang baru masuk Islam. Yang kedua adalah golongan yang diharapkan keislaman atau keislaman keluarganya. Jadi dia belum masuk ke dalam Islam atau belum menuk Islam, tapi kita mengharapkan keislamannya atau keislaman keluarganya.
Kemudian ada golongan yang kedua adalah golongan yang dia muslim tapi kelakuan jahatnya dikhawatirkan gitu, atau muslim ataupun non muslim tetapi dia kelakuan jahatnya dikhawatirkan, maka kita bisa menggunakan dana mualaf ini. Kemudian golongan keempat adalah pemimpin dan tokoh masyarakat dari umat Islam tapi imannya masih sangat lemah. Nah, ini juga kita bisa menggunakan dana mualaf. Yang kelima adalah kaum muslimin yang tinggal di daerah perbatasan musuh. Ini juga karena rentan banget gitu sehingga dia bisa menggunakan dana ini. Kemudian gorimin adalah orang yang memiliki hutang namun mereka tidak mampu membayarnya, baik pinjaman untuk membeli sesuatu ataupun untuk modal dasar. Biasanya gorimin yang dibantu dalam dana zakat itu adalah bukan karena kebodohan atau karena ini ya kecelakaan, tapi lebih karena memang kondisi yang menyebabkan dia kayak misalkan gini, hutang karena anaknya bisa tiba-tiba dioperasi di rumah sakit, kemudian membutuhkan dana banyak sehingga dia meminjam dari pihak-pihak kayak rentenir dan sebagainya. Nah, yang kayak begitu gitu. Jadi bukan karena kebodohan. Nah, maksud dari tujuan Islam membantu gorimin berkaitan dengan beban hutang dan kepentingan si pemberi pinjaman. Karena beban hutang itu luar biasa ya bagi seseorang, apalagi dia kondisinya sudah tidak mampu gitu. Kemudian dan lain-lain, akhirnya dia berhutang gitu. Itu kan kalau orang punya hutang itu tertekan hidupnya gitu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pemberi pinjaman, karena si pemberi pinjaman juga kadang-kadang kan dia membutuhkan dana tersebut sementara dia tidak bisa mengambil dana tersebut. Jumlahnya adalah sebesar jumlah hutangnya biasanya gitu. Nah, ini juga tadi saya sebutkan hutangnya itu bukan untuk maksiat atau kebodohan. Kemudian fisabilillah itu adalah yang berjihad dan berperang di jalan Allah. Sedangkan makna umumnya adalah semua kegiatan dalam rangka menegakkan Islam termasuk kegiatan dakwah. Nah, fisabilillah ini banyak sekali bentuknya. Nanti kita lihat patuhannya ya dari masing-masing bentuk fisabilillah itu sendiri. Jadi banyak turunannya dari fisabilillah ini. Oke, termasuk di dalamnya adalah yang beasiswa untuk belajar. Kemudian yang Ibnu Sabil itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Syaratnya adalah pertama, orang tersebut sangat membutuhkan, yang kedua bukan perjalanan maksiat, yang ketiga tidak ada yang dia kenal sehingga tidak ada orang yang bisa memberikan pinjaman. Selain itu adalah golongan pelajar yang sedang belajar. Nah, berapa banyak yang kita bisa berikan kepada Ibnu Sabil? Biasanya kita memberikan kepada Ibnu Sabil itu sejumlah akomodasi dan perjalanannya. Jadi cukup untuk makan dia, akomodasinya dia, dan perjalanan sampai dengan ke rumahnya atau ke tempat yang dia tuju. Kemudian munfik ini adalah istilah untuk orang yang berinfak atau orang yang belum sampai nisabnya untuk bayar zakat tapi tidak termasuk ke dalam golongan mustahik. Ini golongan pertengahan. Nah, munfik boleh membayarkan infak dalam jumlah yang tidak ditentukan atau sukarela. Ini biasanya golongan yang kebanyakan, jadi Indonesia, terutama di Indonesia ya, paling banyak itu munfiknya. Kemudian di muzaki baru. Muzaki itu adalah orang yang mengeluarkan zakat atau yang wajib berzakat. Syaratnya apa? Dia harus miliknya penuh gitu hartanya itu. Jadi tidak ada harta orang lain di dalamnya. Jadi benar-benar hak miliknya sendiri. Yang kedua berkembang, hartanya bertambah dan memberikan keuntungan, memenuhi nisab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang dan sampai ke dalam haulnya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. And then kerjakan tugas yang ada di LMS. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.